Shalom, selamat malam sahabat terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam Rema yang akan menemani malam sahabat dengan kebenaran firman Tuhan. Tahukah kita bahwa ada satu hal yang mengejutkan dalam ajaran Tuhan Yesus? Sesuatu yang jarang kita sadari. Banyak orang Kristen rajin berdoa, rajin beribadah, bahkan aktif melayani Tuhan. Tetapi ada satu hal di dalam hati yang diam-diam bisa menutup pintu pengampunan Tuhan atas hidup kita. Bukan dosa besar, bukan pula kejahatan besar. Hanya satu hal yang sering kita simpan diam-diam dalam hati, yaitu kepahitan karena kita menolak mengampuni orang lain. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, malam ini kami datang dengan hati terbuka. Kami sadar ya Tuhan, bahwa seringkali kami datang kepadamu dalam doa, pujian bahkan air mata, tetapi jauh di dalam hati kami masih ada luka yang belum kami lepaskan. Masih ada kepahitan, masih ada nama-nama yang sulit kami ampuni, dan masih ada peristiwa yang terus kami ingat. Malam ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyingkapkan hati kami. Bawa kami kembali ke kaki salib-Mu dan ajarkanlah kami untuk mengampuni seperti Engkau telah lebih dahulu mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam renungan malam saat ini terbaca dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15 yang tertulis, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, ada banyak ayat Alkitab yang indah. Ada ayat yang menghibur, ada ayat yang memberi harapan, tetapi ada juga ayat yang menampar hati kita. Dan ayat malam ini adalah salah satunya. Yesus dengan sangat jelas berkata bahwa jika kamu mengampuni, Bapamu mengampuni kamu. Jika kamu tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni kamu. Jika diperhatikan, tidak ada kata yang diperhalus dan tidak ada kalimat yang dilunakkan. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat serius. Ayat ini muncul tepat setelah doa Bapa kami. Dalam doa itu ada hal-hal yang disebutkan satu kali saja oleh Yesus, yaitu di antaranya, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Dari semua bagian doa itu, hanya satu bagian saja yang Yesus ulangi, yaitu pengampunan. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Mengapa demikian? Karena pengampunan adalah jantung kehidupan rohani. Seseorang bisa rajin berdoa, bisa rajin ke gereja, dan bisa rajin melayani, tetapi jika hatinya penuh kepahitan, maka rohnya perlahan akan menjadi keras. Sahabat terkasih, marilah kita jujur malam ini. Mungkin ada di antara kita yang pernah disakiti, ada yang dikhianati, ada yang difitnah, dan ada yang direndahkan. Luka itu nyata dan seringkali kita berkata, "Aku belum bisa mengampuni," atau "Aku akan mengampuni, tapi tidak sekarang." Namun Yesus berkata sesuatu yang sangat serius, bahwa jika kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Ini bukan ancaman, tapi ini adalah peringatan kasih. Karena Tuhan tahu bahwa hati yang penuh kepahitan tidak akan pernah mengalami damai yang sejati. Pandanglah kepada salib dan bayangkanlah saat itu di mana tangan dan kaki Yesus dipaku, mahkota duri menusuk kepalanya, darah mengalir, sementara orang-orang di bawah salib mengejeknya, menghinanya, dan menertawakannya.
Dalam penderitaan yang teramat sangat itu, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perhatikanlah, orang-orang itu belum bertobat, belum meminta maaf, tetapi pengampunan sudah keluar dari hati Yesus. Inilah standar pengampunan kerajaan Allah. Sahabat Rema, seringkali kita sulit mengampuni karena kita merasa bahwa sakit dan luka yang kita alami sangat dalam. Tetapi jika kita memandang kepada salib, maka kita akan diingatkan bahwa tidak ada luka manusia yang lebih besar daripada penderitaan Yesus. Dia dikhianati, dia ditinggalkan, dia difitnah dan dia disiksa, namun dia tetap mengampuni karena kasih selalu lebih besar dari luka. Ada banyak orang yang berpikir bahwa dengan tidak mengampuni, mereka sedang menghukum orang lain. Padahal sebenarnya mereka sedang menghukum diri sendiri. Kepahitan itu seperti racun. Setiap kali kita mengingat peristiwa itu, racun itu bekerja lagi. Kita mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam hati ada luka yang terus berdarah, dan Tuhan tidak ingin kita hidup seperti itu. Tuhan ingin kita bebas. Mengampuni bukan berarti dia benar, dan mengampuni bukan berarti luka itu tidak penting. Tetapi mengampuni berarti menyerahkan perkara kepada Tuhan. Pengampunan bukan membebaskan orang yang bersalah dari tanggung jawabnya, tetapi pengampunan membebaskan hati kita dari belenggu kepahitan. Sahabat, malam ini Tuhan sedang bertanya kepada setiap kita, siapa yang belum kamu ampuni? Nama siapa yang membuat hatimu masih terasa panas? Dan peristiwa menyakitkan apa yang masih kamu simpan dalam ingatanmu? Tuhan tidak bertanya untuk menghakimi. Tuhan bertanya karena Dia ingin menyembuhkan, sebab kebebasan rohani sering dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu aku mau mengampuni. Saat hidup kita berada di bawah bayang salib, maka kita akan menyadari satu hal, bahwa jika Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang begitu besar, bagaimana mungkin kita menahan pengampunan bagi sesama kita? Salib tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi salib juga mengajarkan kita cara hidup yang baru, yakni cara hidup yang penuh kasih dan pengampunan. Mari bersyukur bersama dalam doa. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang jujur. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengakui bahwa seringkali kami menyimpan luka dan kepahitan. Kami mengingat kesalahan orang lain, tetapi kami lupa betapa besar pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Malam ini, kami memilih untuk mengampuni. Kami menyerahkan setiap luka, setiap kepahitan, dan setiap kekecewaan ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami di kayu salib. Pulihkanlah hati kami, lembutkanlah roh kami, dan biarkanlah damai-Mu memenuhi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan,
Mengampuni tidak mudah, apalagi ketika luka itu masih terasa. Tetapi saat ini di hadapan salib Kristus, kita bisa mengambil satu langkah iman. Bukan karena orang itu layak diampuni, tetapi karena Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita. Dan ketika kita mengampuni, beban itu dilepaskan, hati menjadi ringan, dan damai Tuhan memenuhi jiwa kita. Silahkan berbagi kasih Tuhan yang sudah kamu dapatkan dengan membagikan video ini kepada mereka yang kamu kasihi. Karena bukan tidak mungkin Tuhan memakai kamu untuk menyelamatkan jiwa yang masih terjebak dalam luka dan kepahitan. Sampai jumpa pada renungan malam berikutnya. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Shalom.